Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak-mbak, Mas-mas, di sini saya Bu Soraya akan menjadi dosen pembimbing untuk pembuatan proposal kewirausahaan. Ya, kemarin sudah disebutkan bahwa di situ ada bermacam-macam tema yang bisa kalian buat untuk proposal. Untuk kelompok saya itu ada pembuatan proposal, misalnya pembuatan pernak-pernik atau kreasi dari kain flanel, ada juga pembuatan empek-empek, atau juga ada juga yaitu di bidang jasa ada warung ataupun ada pokja, kelompok belajar atau bimbingan belajar. Kalau nanti dari kalian semua mau membuat tema yang lain, monggo ya. Di sini saya akan memberikan suatu gambaran tentang proposal, bagaimana sih proposal itu agar bisa diterima. Nah, proposal yang bisa diterima ini diusahakan proposal yang bisa mengangkat sumber daya yang ada di kota Probolinggo. Misalnya saja saya beri contoh, di sini adalah proposal pembuatan empek-empek. Dalam proposal pembuatan empek-empek ini, mengapa kalian membuat proposal empek-empek ini? Yang pertama, di dalam proposal itu kan ada latar belakang. Jadi latar belakangnya di sini karena Probolinggo itu merupakan daerah banyak menghasilkan ikan, daerah dekat pelabuhan, maka harga ikan di sini cukup terjangkau. Dan empek-empek juga merupakan makanan tradisional Indonesia meskipun bukan dari Probolinggo. Kita tahu bahwa empek-empek itu berasal dari kota Palembang, tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa dikembangkan di kota Probolinggo yang mana didukung oleh sumber daya bahan baku. Di sini ikan insya Allah mudah kita dapati, dan juga karena anjuran dari pemerintah kita harus banyak makan ikan karena banyak mengandung protein. Nah, kemudian dalam proposal itu juga ada visi. Jadi kalian membuat proposal ini, visinya apa? Ya, visinya ini bisa disebutkan. Misalnya menjadikan pempek suatu makanan tradisional yang bukan hanya dari Palembang tapi bisa dinikmati, bisa dikembangkan di seluruh nusa daerah Indonesia. Terus yang ketiga, misalnya dari proposal itu juga ada tujuan, harus ada tujuannya. Tujuan kalian membuat proposal itu apa? Yang pertama tujuannya adalah melestarikan makanan tradisional dan kemudian bisa memasarkan pempek ini di pasar tradisional maupun di pasar modern. Syukur-syukur empek-empek ini bisa terkenal di mancanegara, di luar negeri, seperti itu. Kemudian dalam proposal kalian harus mencantumkan analisa peluangnya. Jadi kalian membuat empek-empek itu peluangnya apa sih? Kalau empek-empek ini misalnya dilihat dari kekuatannya. Kekuatannya di sini apa? Empek-empek ini sudah layak enggak sih bisa dikembangkan? Nah, seperti itu. Terus kemudian kelemahannya. Empek-empek ini kalau kita buat, kelemahannya apa? Mungkin cepat basi. Ya, nah, kalau agar tidak cepat basi, ini bisa dibuat seperti ditaruh atau dalam pendingin, lemari pendingin. Jadi kita menghindari menggunakan bahan pengawet seperti itu. Terus kemudian juga yaitu empek-empek ini apakah ada opportunity atau peluang? Kalau kita membuat empek-empek ini ada nggak peluangnya di sini? Bisa berkembang nggak? Bisa dijual di masyarakat nggak? Nah, seperti itu. Nah, dalam proposal juga kita tidak lupa mencantumkan tentang marketing. Marketingnya di sini produk itu bagaimana? Harga jualnya, promosinya, kemasannya, ini juga harus kita perhitungkan. Nah, terus kemudian proses produksinya, jangan lupa dicantumkan juga bagaimana cara membuatnya, apa saja bahan bakunya, anggaran dalam setiap produksi. Misalnya sekali satu resep itu menghasilkan berapa porsi empek-empek. Nah, kita menginginkan menjual dengan harga berapa setelah empek-empek itu dikemas dengan kemasan yang menarik.
Nah, itu kita menginginkan keuntungan yang berapa. Nah, itu ya. Terus juga promosi juga kita libatkan promosinya dengan menggunakan apa? Apakah dijual dengan door to door, apakah dijual dengan menggunakan media sosial atau menggunakan website, atau juga kita menggunakan membuka warung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kesimpulan dari kalian membuat proposal empek-empek ini, kesimpulannya apa? Oh, ternyata produk tersebut bisa dikembangkan. Oh, ternyata Probolinggo itu bisa mengembangkan produk yang berbahan dasar dari ikan, seperti itu. Nah, dengan adanya begitu, ada kesimpulan bahwa ternyata Probolinggo ada bisa mengembangkan produk UMKM melalui kewirausahaan yang dipelopori oleh mahasiswa. Seperti itu juga. Ya. Jadi nanti kalian, saya tunggu proposalnya seperti itu. Kalian bisa melihat di internet juga boleh. Nah, kemudian satu kelompok dimiliki oleh 3 orang. Saya tunggu secepatnya minimal 1 minggu. Jadi kemudian proposal itu bisa di-share lewat WA, dan nanti saya seleksi apakah itu memang layak untuk diajukan. Terima kasih penjelasan dari saya. Ada yang tidak jelas bisa di japri saya boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.